Black Shark 2, ini HP yang dulu tuh sangat populer karena harganya kompetitif, desainnya oke. Setelah hampir setengah dekade, gimana kira-kira sekarang? Apakah masih oke atau enggak? Spoiler, udah kerasa tua banget sih. Tapi mari kita langsung review aja di tahun 2026. Let's go. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung review Xiaomi Black Shark 2. Yes, ini lebih tepatnya reviewnya bukan review yang terlalu serius, ini lebih ke nostalgia faktor. Gue nggak bakal bilang, ini rekomend beli atau enggak, karena sih gampang banget. Ini sih agak kurang rekomend, kecuali kalau misal kalian collectible. Jadi ya, gue bilang ini dulu di awal, biar kalian nggak salah paham kayak, ngapain nge-rekomend HP yang udah tua. Ini lebih ke nostalgia faktor aja, dan kita review, kira-kira HP ini oke nggak sih di 2026? Apa sih yang kerasa ketinggalan? Apa sih yang masih oke gitu ya? Itu yang gue bakal review. So, pertama kita bahas dulu untuk harganya. Harganya udah turun banget. Kalau misalnya kalian dilihat di marketplace, gue dapat harga di segini, 2 juta pas. Dan kalau misalnya kalian beli di toko gue, kayaknya udah kejual sih ya. Bakal lebih murah lagi, cuma 1 jutaan lah gue jual. Jadi ya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk spek sendiri sih, kalau misalnya kita lihat on paper, masih oke ya, masih capable. Kecuali mungkin dari baterainya kecil banget. Tapi, bisa kita lihat, 855 gitu, 855, itu masih oke, tapi udah kelihatan tua banget. So, seperti itu untuk speknya. Dan kira-kira gimana untuk desain dan display? Ini yang gue penasaran. Pertama, untuk hal yang masih kerasa premium dan keren menurut gue, yaitu dari desain dan build-nya. Desain belakang, build-nya ini absolute metal, keren banget, kelihatan banget dia niat banget ngedesainnya. Dan walaupun ini gamery look yang gue kurang suka sebenarnya, tapi ini kerasa niat ya. Lekukannya bagus dan dia tuh ada kayak elevasinya si lekukan metalnya, jadi nggak cuma kayak flat kayak di HP gaming zaman sekarang. Kelihatan keren, kelihatan oke kayak cyborg gitu. Gue sih suka sama desain belakangnya, dan dikombinasi dengan warna hijaunya juga kelihatan bagus. So, desain sih gue suka. Cuma memang untuk desain depan, ini udah kelihatan tua ya. Dia bezelnya cukup besar, bisa kita lihat. There's a huge bezel. Dan nanti kita bakal bahas juga display ini udah diganti. Jadi ya, untuk desain depan sih udah kelihatan tua yang pastinya, even dibanding sama HP gaming zaman sekarang. Tapi desain belakang still looks really cool. Apalagi dengan logo S-nya, keren sih. Bagaimana untuk displaynya sendiri? Nah, displaynya dia yang pastinya AMOLED, tapi masih 60 Hz ya. Ini zaman gaming belum high refresh rate. Itu kan zaman-zaman cuma Razer Phone doang yang melakukan hal tersebut. Displaynya gimana sih? Jadi pertama gue bilang, ya, ini display bukan ori, udah diganti, makanya kelihatan kayak mulus banget, sama kayak wallpapernya. Dan untuk digantinya juga dia mungkin udah lama, jadi lemnya udah agak kurang ketat ya, bisa kita lihat nih, goyang-goyang di samping, tapi cuma samping ini doang. Tapi untuk fungsi sih masih bagus, dan kualitas layarnya walaupun ini bukan layar asli, masih oke kok. Mau dipakai buat nonton film misal kalian ya, atau misal, ya ini lihat wallpaper kayak gini juga, AMOLED-nya masih bagus, viewing angle-nya juga walaupun bukan layar asli, masih perfect. Jadi untuk layar sih, bisa dibilang di tahun 2026 masih oke banget, masih bisa bersaing lah dengan harga yang sama, no problem at all. Terus untuk masalah haptic bagaimana kira-kira? Nah, haptic juga ini gue lumayan agak unik di HP ini. Biasanya kan, kalau haptic itu kan kita bek gitu ya. Ini mah kayak bebek kayak 2 kali haptic ya. Jadi kalau misalnya gue ngetik tuh kayak bebek kayak 2 kali cepet gitu loh. Gue nggak pernah kayaknya ngetik di keyboard yang kayak gitu. Atau semua HP yang pernah gue review, biasanya cuma sekali aja haptic. Ini 2 kali gitu, kayak rapid burst haptic gitu. Lumayan unik, tapi jangan salah, kualitas hapticnya bagus ini. Ini yang masih oke banget di tahun 2026. Even HP yang belasan juta pun ada yang kalah sama ini menurut gue sih. Hapticnya kerasa powerful, strong banget, dan kerasa bulat, enak dipakai buat ngetik. Jadi hapticnya ini lumayan enak, cuma memang agak aneh aja kenapa dia kayak burst gitu ya, kayak double haptic gitu kalau ngetik. I don't know, mungkin kalian tahu, tapi ya seperti itu. Terus kira-kira gimana untuk audionya? Nah, audio dia nggak ada headphone jack ya posnya. Jadi kalian harus pakai converter. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin speaker, dia dual speaker, dan dulunya bagus banget ya. Cuma sekarang nggak tahu apakah mungkin gara-gara udah tua, jadi speakernya udah kecampur sama debu-debu dan kawan-kawan ya. Tapi bisa dibilang ini speakernya nggak sebagus yang dulu. Yes, kerasa kayak bassy speakernya, tapi kayak terlalu muffled aja gue rasa. Kalau dibanding sama HP 2 jutaan sih, masih banyak yang lebih bagus dari ini. Jadi itu speaker udah agak ketinggalan zaman di HP ini. Mungkin gara-gara banyak debu aja ya, I don't know. Tapi it's not that good walaupun dual front facing speaker. Ya kalian bisa nilai sendiri deh, check it out. Terus gimana untuk kamera?
Kamera dari pas ini pertama rilis juga nggak bagus-bagus amat, decent aja karena memang HP gaming. Dia kameranya triple kamera bisa kita lihat. Triple tuh maksudnya dua belakang, satu depan ya. Foto-foto gue kasih bentar aja tuh kalau ingin cepet ya. Foto-foto kelihatan ya kayak HP zaman 2000 sebelum 2020 gitu, kayak it's not the best looking. Kontrasnya aneh, terus dia dynamic range-nya kurang bagus, exposure-nya agak sedikit overexposed, terlalu high contrast, tapi at least ada karakter lah, bisa dibilang fotonya. Telefotonya even worse, to be fair. Dan ini cuma 2 kali, ini zaman telefoto masih kayak in beta phase. Tapi bisa dibilang fotonya ya, bisa dibilang gak jelek banget lah. Masih usable kalau misalkan kalian ingin kayak estetik old school. Ya padahal gak tua banget ya, cuma kelihatannya kayak tua aja kameranya gitu menurut gue. Seperti itu. Selfie juga bisa kita lihat. Muka gue gak tahu kenapa kerasa pudar ya. Walaupun aslinya pudar, tapi it's even worse here. Lebih pudar dari biasanya, weird. Dan yang bikin aneh juga, dia exposure-nya over, terus kayak blurry. Ya untuk lebih detailnya, ini dia video tesnya. Check it out. Oke, so ini dia 4K. Ternyata di kondisi agak gelap. Misal putih. Dan ya, overall 4K 30 even dalam udah ya, masih lumayan terang tapi udah lumayan gelap kayak gini. Not bad sih ya. Kalian bisa komen di bawah gimana kualitasnya dan kita langsung moving on ke gaming. Yang paling penting, gaming performance. Ini yang menurut gue agak sedikit disappointing buat gue. Pertama HP ini rilis, HP ini tuh kayak absolute beast. Kayak semua game bisa di-run tanpa ada masalah, no problem, easy peasy lemon squeezy. Fast forward di 2026, bagaimana kabarnya HP ini? Bisa kita main Arknights Endfield. Itu game yang gak berat banget ya, tapi ya termasuk game yang berat, tapi gak seberat kayak UA. Di settingan semua low, dan HP ini sayangnya gak kuat ya. Gak, even dibanding sama Xiaomi Mi 9 Explorer, yang pernah gue review juga itu, pas nostalgia HP, ini lebih parah. Performance-nya banyak stutter dan pretty much unplayable. Jadi ya, sayangnya kalau kalian mau main game yang zaman sekarang gitu ya, Genshin, HSR, ZZ, Arknights Endfield, apalagi WoA, don't even think about playing WoA. HP ini nggak bakal bisa. Tapi mungkin kalau untuk game yang lebih enteng, kayaknya masih oke sih menurut gue. Masih bisa harusnya. Jadi ya, seperti itu. Di tahun 2026 menurut gue, nama gaming phone dari HP ini sudah menghilang total. Udah bukan gaming phone lagi. Sayang sekali. Tapi ya, it's fine. Umur juga udah tua. Who cares? Move on ke UI-nya. Ini juga kalau UI sih dari awal, ini kan dia pakai Joy UI, tapi pretty much dia tuh kayak stok Android-nya nih. Ini pretty much stok Android. Ini hal yang gue suka dulu selalu praise zaman pertama ini rilis pas gue review, dia itu dari UI-nya. Karena dia tuh stok Android, jadi kerasa snappy, kerasa enak, kerasa light aja. Karena zaman dulu tuh MIUI lagi burik-buriknya, lagi jelek-jeleknya. Jadi gue sih pas Xiaomi, nih ada Black Shark dan UI-nya kayak Google, gue langsung kayak nice, mantap. Lanjutkan sampai selamanya dan fast forward sampai sekarang, gak tau Black Shark kemana. Gue sih udah gak dengar kabarnya. Kalau misalkan tahu bisa komen di bawah. Tapi ya, UI-nya walaupun oke, tapi software support-nya dog shit. Ini software support-nya hanya sampai Android 10 doang, dan yang gue pakai hanya sampai Android 9 doang. Jadi software support-nya pretty much non-existent. Dari pas awal pun itu salah satu yang jelek dari HP ini, dan HP gaming sampai sekarang pun masih punya masalah yang sama. Software support-nya gak panjang. HP gaming yang dedicated ya kayak ROG Phone, RIP udah nggak ada, atau Nubia juga dia cuma 1-2 tahun, kayak come on gitu. Tapi at least HP gaming yang zaman sekarang kayak di Poco atau di iQOO, untungnya mereka sekarang lama ya software supportnya, jadi udah nggak ada masalah lah. Cuma proper gaming phone aja yang masih sampai sekarang pun nggak lama banget gitu, aneh. Seperti itu. Cuma untuk UI, day to day, kalian ngelakuin kayak basic test, surprisingly masih kerasa lah, kayak bau-bau 855 flagship zaman dulunya masih kerasa kayak launching, ya masih kerasa snappy gitu, nonton YouTube semua masih kerasa oke. Ya bisa dibilang apakah secepat HP 2 juta? Gue bisa bilang lebih cepat dari HP 2 jutaan zaman sekarang. Itu yang bikin oke kalian beli HP tua, cuma ya, walaupun yes, mantap ya, speed-nya kenceng, UI-nya masih oke. Baterainya pastinya ini kelemahan besar dari HP ini. Baterainya ini cuma 4000 mAh battery. Pada zamannya sih itu kelihatan besar ya, tapi gue ingat pada zamannya juga kerasa boros gitu. Gimana kira-kira di tahun 2026? Yang pasti ini baterai udah tua, degradasinya pasti udah lumayan kerasa juga. Gimana kira-kira rasanya? Well, bisa dibilang memang boros ya. Ini HP pretty much hanya bisa bertahan maksimal kalau kalian super light usage 3/4 hari. Yang mungkin setengah hari kalau misal kalian pakai buat sosial media, nonton YouTube gitu ya. Ya, bisa lah setengah hari. Setengah hari lebih dikit. Tapi kalau light usage 3/4 mungkin udah habis. Kalau buat standby, mending matiin aja HP-nya menurut gue baterai. Jadi ya, kelemahan besar juga pasti baterai udah tua. Jadi udah agak cepet boros juga. Itu yang bikin dirasain sama HP ini. Tapi,
Memang untuk HP gaming pun ya, bisa kita lihat, dia karena baterainya nggak besar, nggak tebel-tebel banget sih HP-nya ya. Jadi pada zamannya juga udah lumayan impresif bisa nge-pack 4000 mAh. Tapi sekarang cepet banget ya, zaman 4000 mAh kerasa small banget gitu. So, it is what it is. Jadi seperti itu, dan gimana untuk konklusinya? Apakah HP ini masih bisa bertahan di tahun 2026? Mostly nggak bisa. Ya, untuk gaming udah pretty much nope. Terus dia banyak yang diganti partnya juga, mungkin kalau misalnya kalian cari di Tokopedia susah banget nyari yang ori. Ini juga gua nyarinya tuh gue kira ori tapi ternyata enggak. Tapi untungnya hanya layar aja yang nggak ori. Dan gak cuma itu juga, performanya udah jatuh. Hal yang gue bisa justify kalian beli ini mungkin untuk HP emergency, atau yang paling justifikasi banget untuk koleksi, untuk sekedar nostalgia aja kayak wah, Black Shark nih gue pengen koleksi sekalian pakai juga, gimana kabarnya sekarang. Itu mungkin yang cocok ya, tapi untuk HP kedua sih masih oke, cuma untuk apa ya mungkin HP kedua ini? Untuk nonton film doang mungkin ya? Itu aja mungkin. I don't know. Tapi seperti itu konklusinya. Bagaimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian punya HP ini zaman dulu atau mungkin sampai sekarang masih pakai gitu ya, absolute respect kalau kayak gitu. Bisa komen di bawah, share cerita kalian. Thank you for watching. Dan kalau misalkan suka konten kayak gini yang lebih laid back, gue nggak terlalu initial, nggak terlalu technical, kita lebih ke nostalgia, lebih ke lightweight lah ya. Dan review-review HP yang tua-tua kayak gini, kalian bisa komen di bawah deh. Let me know. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.